Dapat dukungan dari supporter Ipswich Town, Elkan Bagot disebut lebih hebat dari Harry Maguire. PSSI kesulitan cari pemain untuk timnas U17. Shin Tae-yong pusing kehilangan 9 pemain timnas U23 untuk Piala AFF 2023. 6 tambahan pemain diaspora siap ikuti seleksi timnas U17. Simak berita selengkapnya di kabar Timnas Official. Bangga Elkan Bagot disebut lebih hebat dari Harry Maguire hingga dibela supporter Ipswich Town. Elkan Bagot selalu dimainkan pelatih Ipswich Town, Kieran Mchken, di laga pramusim kali ini. Elkan Bagot bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe dan Walton United. Selanjutnya saat Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava, Elkan Bagot juga bermain 45 menit. Terbaru pada Sabtu, lalu Elkan bermain 83 menit saat sang tim tumbang 1-2 dari Stevenage. Setelah pertandingan, beragam pujian ditujukan kepada Elkan Bagot. Di akun Instagram Ipswich Town ada yang menyebut skill bertahan Elkan Bagot lebih hebat ketimbang mantan kapten Man United Harry Maguire. Waduh, Shin Tae-yong pusing kehilangan 9 pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2023. Shin Tae-yong kemungkinan besar tak bisa memainkan 9 pemain andalannya karena alasan berbeda. Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand takkan bisa tampil karena AFF tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu klub-klub mereka takkan mengizinkan Elkan Bagot dan kawan-kawan membela skuad Garuda Muda. Kemudian 4 nama lainnya yaitu Muhammad Ferrari, Ginanjar Wahyu, Frankie Misah, dan Kakang Rudianto. Mereka tengah menjalani pendidikan kepolisian sekira 5 bulan, sehingga dipastikan absen di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Tenaga Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sejatinya sangat diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23. Sebab Shin Tae-yong sudah paham betul kualitas Kakang Rudianto dan kolega saat memperkuat timnas Indonesia U20. Lantas, sanggupkah Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF 2023 di tengah keterbatasan? Erick Thohir sudah mengeluarkan konfirmasi bahwa ia tak membebankan target juara Piala AFF U23. Indra Syafri bocorkan PSSI kesulitan cari posisi ini untuk timnas U17. Dari banyaknya seleksi yang sudah digelar, ada satu kriteria pemain yang sulit ditemukan jajaran pelatih, yakni bek tengah dengan berkaki kidal. Memang, mencari pemain posisi bek tengah berkaki kidal ternyata tidak mudah. Menurut pemaparan Indra Syafri, sejauh ini pihaknya baru menemukan satu pemain dan namanya sudah dicatat. Akan tetapi, tentu yang dicari tak hanya sekadar bek tengah berkaki kidal saja yang diincar, tapi sang pemain juga harus lolos seleksi yang lain. Kami memang lagi fokus cari posisi center back kaki kiri, kemarin ada satu kaki kiri, kami sudah catat namanya, kata Indra Syafri di Solo. Ia juga menuturkan sejauh ini telah ada sejumlah pemain yang lolos seleksi. Di antaranya, seleksi di Bali ada 11 pemain, Bandung 4 pemain, Palembang 2 pemain, dan Jakarta 3 pemain. Jadwal seleksi terakhir akan diselenggarakan di Manado pada 30 Juli 2023 mendatang. Alhamdulillah, 6 pemain diaspora tambahan segera ikut seleksi timnas U17. Siapa saja? Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil 6 pemain diaspora tambahan untuk seleksi timnas Indonesia U17. Namun dia tak membeberkan siapa saja pemain diaspora tambahan itu. Ketum PSSI tersebut memastikan pemanggilan pemain diaspora tambahan ke seleksi timnas U17 dilakukan dengan menilik kualitas pemain. Sebelumnya, sudah ada 6 pemain diaspora yang dipanggil mengikut seleksi timnas U17. Namun, 4 pemain diantaranya sudah dipulangkan karena dinilai tidak masuk kriteria yang dibutuhkan untuk skuad. Kabarnya, 4 pemain yang dicoret adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horito, dan Eren Nathan Ang. Jadi, hanya menyisakan nama Eren Liam Suitela dan sementara Welber Halim Jardim belum menghadiri seleksi. Erick Thohir pun menyambut positif banyaknya pemain diaspora dan yang berkarir di dalam negeri sangat ingin memperkuat timnas Indonesia.